Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap sehat di hari baru, hari karunia Tuhan, hari pemberian Tuhan. Hari Rabu 20 Oktober 2021. Seperti biasa, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mengacu bacaan harian Gereja Toraja Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 nanti saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, cinta kasih, dan pemeliharaan. Bahkan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan membaca firman Tuhan, mendengar merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri menolong, memimpin, mengajar, mengoreksi, membimbing kami. Agar kami berubah dari hari ke hari, makin mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami, apalagi kehendak iblis. Tolonglah kami, pandulah kami. Sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 13 ayat 1-20. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sehari sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa sudah waktunya ia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapanya. Ia mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia, dan ia tetap mengasihi mereka sampai penghabisan. Yesus dan pengikut-pengikutnya sedang makan malam. Iblis sudah memasukkan niat di dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan seluruh kekuasaan kepadanya. Ia tahu juga bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebab itu ia berdiri, membuka jubahnya, dan mengikat anduk pada pinggangnya. Sesudah itu ia menuang air ke dalam sebuah baskom, lalu mulai membasuh kaki pengikut-pengikutnya, dan mengeringkannya dengan anduk yang terikat di pinggangnya. Sampailah ia kepada Simon Petrus yang berkata, "Tuhan, masakan Tuhan yang membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini, tetapi nanti engkau akan mengerti." "Jangan Tuhan," kata Petrus kepada Yesus, "jangan sekali-kali Tuhan membasuh kaki saya." Tetapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku." Simon Petrus berkata, "Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi tangan dan kepala saya juga." "Orang yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya," kata Yesus kepada Petrus. "Ia tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya."
Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia memakai kembali jubahnya dan duduk lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kalian apa yang baru saja kulakukan kepadamu? Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian. Kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kalian wajib juga saling membasuh kaki. Aku memberi teladan ini kepada kalian supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu. Sungguh benar kataku ini, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih besar daripada yang mengutusnya. Kalau kalian sudah tahu semuanya ini, bahagialah kalian jika melakukannya. Apa yang kukatakan ini bukanlah mengenai kalian semua. Aku tahu siapa yang sudah kupilih. Tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab harus terjadi, yaitu orang yang makan bersama aku akan melawan aku. Hal itu kusampaikan kepadamu sekarang, sebelum terjadi, supaya kalau hal itu terjadi nanti, kalian akan percaya bahwa akulah dia yang disebut Aku ada. Sungguh benar kataku ini, siapa menerima orang yang kuutus, menerima aku. Dan siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari renungan bacaan firman Tuhan ini, saya beri judul renungan, Kewajiban saling melayani. Kewajiban saling melayani. Saling melayani, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sudah pernah atau mungkin sudah acap kali sering kali kita lihat. Tetapi juga mungkin masih banyak orang yang enggan untuk saling melayani. Dia ingin dilayani, tetapi enggan, sulit, tidak mau untuk melayani. Apalagi jika status sosial, baik dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam pemerintahan, atau dimanapun statusnya merasa ia lebih tinggi, maka kemungkinan besar ia enggan untuk melayani orang yang statusnya lebih rendah. Yang umum terjadi adalah bawahan melayani atasan. Tapi atasan melayani bawahan itu sulit terjadi. Atau hamba melayani Tuhan, tapi Tuhan melayani hamba itu sulit terjadi. Tapi bacaan kita memberi contoh yang luar biasa. Betapa Yesus yang adalah Tuhan, ia sebut sendiri ia adalah Tuhan dan Guru. Dalam bacaan kita, aku yang adalah Guru dan Tuhan, melakukan. Ia adalah Tuhan. Melalui dia, melalui firman Allah, firman yang hidup, segala sesuatu diciptakan. Melalui dialah segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu ada. Baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Baik yang di bumi maupun di sorga. Segala diciptakan oleh Allah melalui dia, melalui firman yang hidup. Tetapi dia menegaskan kepada para muridnya saat itu, aku yang adalah Guru dan Tuhan,
Mau melakukan pekerjaan seorang hamba, membasuh kaki adalah pekerjaan seorang pelayan. Seorang hamba waktu itu. Karena zaman Yesus, mereka berjalan di tanah yang berdebu. Dengan menggunakan sandal, maka otomatis kaki mereka penuh debu. Maka yang umum terjadi adalah yang membasuh kaki adalah hamba pelayan. Tidak mungkin di antara mereka yang sama-sama statusnya. Itu amat jarang terjadi. Atau tidak mungkin bahkan atasan atau tuan membasuh kaki hambanya. Tidak mungkin. Tapi Yesus melakukan sebaliknya. Yesus membalik kebiasaan, budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau budaya yang ada saat itu hamba yang membasuh kaki tuan, maka kini dia mempraktekkan, dia menunjukkan kepada para muridnya menjelang kematiannya, menjelang ia kembali ke sorga, bahwa ia yang adalah guru dan Tuhan mau melayani murid-muridnya, mau membasuh kaki murid-muridnya. Karena itu Petrus sampai 2 kali melarang Yesus membasuh kakinya. Jangan Tuhan, jangan membasuh kaki saya. Ayat 6 dan 7 sampai 8. Petrus keberatan. Karena memang sekali lagi budaya pada saat itu yang membasuh kaki adalah pelayan, adalah hamba. Bukan guru dan Tuhan. Tapi sekali lagi Yesus membalik kebiasaan budaya itu. Dan karena itu dia mewajibkan kepada para muridnya. Ayat 14. Kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu, kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kalian wajib juga saling membasuh kaki. Kalian wajib juga saling membasuh kaki. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 34. Perintah baru kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain. Sama seperti aku mengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling melayani. Membasuh kaki, untuk budaya kita mungkin tidak perlu, kita sudah pakai sepatu, bersih kakinya kita, pakai celana panjang. Tapi saling melayani itu yang prinsip. Saling mengasihi itu yang prinsip. Pelayanan dalam bentuk yang lain. Mengasihi dalam bentuk yang lain. Kepada semua orang, bahkan kepada orang yang mungkin lebih rendah, bahkan mungkin kepada anak kita sendiri. Mungkin kepada bawahan kita. Mungkin kepada orang yang statusnya lebih rendah. Supaya apa? Supaya ayat 35, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Kalau kita saling mengasihi, saling melayani, semua orang akan melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus berbeda. Pengikut Kristus sekali lagi berbeda dengan budaya dunia ini. Dengan budaya di mana kita lahir, kita hidup, kita besar. Mari belajar mengikuti perintah Tuhan Yesus, wajib saling mengasihi, wajib saling melayani. Karena ia sendiri telah melayani kita, memberikan dirinya sampai mati di kayu salib, agar kita tidak binasa, agar kita tidak tersiksa siang malam selama-lamanya di lautan api, Wahyu 20 ayat 10, tapi hidup di sorga bersama dia. Mari teguhkan iman, belajar mengikuti perintah Kristus. Terpujilah dia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kiranya kami diubah terus-menerus. Ubah juga gereja Tuhan menjadi garam dan terang. Biarlah berkat-Mu makin kami nikmati, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Juga dinikmati oleh sesama kami yang miskin, tidak berdaya, yang berkekurangan, yang menderita. Kasihanilah mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.